psikologi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai jiwa, perilaku, perasaan, dan juga proses mental seseorang. Akan tetapi, untuk menjadi suatu ilmu, psikologi membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Salah satunya yaitu, terdapat kritik dari Auguste Comte yang mengatakan bahwa psikologi tidak mampu berdiri menjadi ilmu yang mandiri. Nah, seiring berjalannya waktu dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan serta pemikiran manusia, beberapa tokoh psikologi menolak hal tersebut dan ia melakukan penelitian. Dan didapati dari penelitian tersebut yaitu, proses mental seseorang dapat dijelaskan secara empiris dan dapat dilakukan pengukuran. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwasanya psikologi itu mampu berdiri menjadi suatu ilmu yang mandiri. Yang pertama, Hermann von Helmholtz. Helmholtz lahir pada tanggal 31 Agustus 1821 di Potsdam, Jerman, dan meninggal pada tanggal 8 September 1984. Dalam bidang psikologi, Helmholtz dikenal dengan kontribusinya pada munculnya ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Pengukuran waktu reaksi merupakan yang diteliti oleh Helmholtz. Pengukuran terhadap impuls saraf merupakan salah satu kontribusi besar Helmholtz terhadap psikologi. Ia juga memberikan penjelasan mengenai persepsi indrawi. Selanjutnya, Gustav Theodor Fechner. Lahir pada tanggal 19 April 1801 di Großscharten, Jerman, dan meninggal pada 18 November 1887. Melalui ilmu filsafat, Fechner tertarik dengan hubungan antara jiwa dan raga dan berusaha membacakan dengan beberapa eksperimen. Psikofisis Fechner adalah studi ilmiah tentang hubungan antara mental dan proses fisik. Fechner menjelaskan tentang psikofisis dan outer psikofisis. Nah, Wilmot ini lahir pada 16 Agustus 1932. Wilmot ini berasal dari keluarga terpandang, namun masa kecilnya ini tidak cukup bahagia. Wilmot ketertarikannya terhadap ilmu fisiologi terjadi ketika ia melanjutkan studi di University of Berlin dan belajar sosiologi kepada Johannes Müller. Wilmot juga sempat memberikan kuliah singkat psikologi sebagai ilmu. Wundt juga kemudian menulis teks Principle of Psychology. Selain itu, Wundt juga melakukan metode eksperimen terhadap kesadaran atau yang biasa disebut dengan experimental introspection. Pertama, ada kesadaran sebagai subject matter. Wundt melakukan penelitian mandiri dengan menggunakan talk matter. Apa itu talk matter? Yaitu merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan manusia dalam menyadari dua stimulus yang disajikan bersamaan. Wundt menganggap kesadaran itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen yang bergerak aktif. Kedua, ada persepsi dan apersepsi. Persepsi ini dipandang sebagai suatu proses dan sifatnya pasif dan dipengaruhi stimulus fisik. Sementara persepsi, proses pengorganisasian elemen kesadaran sehingga menjadi kesadaran penuh. Terakhir, ada Volcker Psychology. Wundt menganggap Volcker Psychology ini adalah bagian pelengkap dari experimental introspection ini. Volcker Psychology menggunakan analisis sejarah dan pengamatan alamiah sebagai metode penelitiannya. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Franz Brentano. Brentano lahir pada tanggal 16 Januari 1838 di Marienburg, Jerman. Menurut Brentano, yang paling penting untuk diteliti adalah aktivitas kesadaran, seperti melakukan penilaian, mengingat, mengambil kesimpulan, mencintai, berharap, membenci, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada Carl Stumpf. Stumpf dilahirkan pada tanggal 21 April 1848 di Wiesenthal, Jerman. Stumpf terkenal dengan kontribusinya pada bahasan-bahasan mengenai persepsi ruang dan persepsi pendengaran, psikologi musik, dan fenomenologi. Stumpf menganggap penting pengalaman sebagai data yang paling berharga. Yang ketiga ada Oswald Kulpi. Kulpi lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 di Latvia dan meninggal di Munich pada tanggal 30 Desember 1915. Dipengaruhi oleh hasil penelitian Ebbinghaus mengenai memungkinkannya metode eksperimen dalam meneliti ingatan. Kulpi kemudian mencoba meneliti pikiran dengan menggunakan metode eksperimen. Bagi Kulpi, ada yang disebut dengan imageless thought, yaitu keyakinan bahwa terdapat makna objektif dalam suatu pengalaman yang tidak berasosiasi dengan kata, simbol, atau tanda tertentu.
Yang keempat ada Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus lahir di Bonn pada tahun 1850. Ebbinghaus menyampaikan bahwa fungsi psikologis yang lebih tinggi seperti ingatan dan proses belajar pun bisa diteliti dengan menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitiannya, Ebbinghaus membandingkan kecepatan mengingat subjek terhadap sejumlah materi yang mempunyai makna dan nonsense syllabus tertentu yang sudah disusun sebelumnya. Strukturalisme merupakan suatu aliran yang didirikan oleh Edward Bradford Titchener pada tahun-tahun pertama abad ke-20. Ia lebih memfokuskan kepada struktur isi kesadaran. Adapun yang pertama yaitu subject matter dan juga tujuan psikologi. Subject matter menurutnya yaitu sama, termasuk ilmu psikologi yaitu pengalaman. Adapun tujuan psikologi merupakan menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan juga menentukan strukturnya. Yang kedua terdapat elemen kesadaran. Ia mengatakan bahwa terdapat 3 elemen kesadaran. Yang pertama yaitu sensasi, terdapat dari elemen persepsi. Yang kedua kesan atau image merupakan elemen dari ide. Yang ketiga ada afeksi yang merupakan elemen dari emosi. Berikut beberapa karakteristik dari fungsional. 1. Fungsional menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada kesadaran. Yang kedua, fungsional ingin memahami fungsi dari kesadaran. Yang ketiga, fungsional ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis. Yang keempat, fungsional memperluas ruang lingkup penelitian psikologi. Yang kelima, fungsional memberikan perhatian pada motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Yang keenam, fungsional mengakui proses mental dan perilaku merupakan subjek dan legitimate. Yang ketujuh, fungsional tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Yang kedelapan, semua penganut fungsional dipengaruhi oleh William James. Berikut adalah beberapa tokoh dari fungsional. Yang pertama yaitu William James, lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di New York. Yang kedua ada Hugo Mustabek, lahir pada tanggal 1 Juni 1863 dan meninggal pada tahun 1961. Yang ketiga ada Granville Stanley Hall, lahir pada tanggal 1 Februari di Amerika dan meninggal pada tahun 1924. Yang keempat ada John Dewey, lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1952. Yang kelima ada James McCann Kettle yang lahir pada tanggal 25 Mei 1860 dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1944.